Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Selamat pagi semuanya. Bisa. Gimana kabarnya Nak hari ini? Baik, Oke ya, alhamdulillah baik ya semuanya. Oke anak ya, kemarin kita Mister sudah kirim 2 hari 3 hari yang lalu materi ajar sama LKPD-nya ya. Apakah LKPD sama materi ajar yang sudah kalian pelajari dan diskusikan? Sudah, Mister. Sudah ya, udah diskusikan kelompok ya. Oke, kalau sudah diskusikan kelompok, tadi juga Mister udah share link untuk absen ya. Sudah diisi belum link absen kita hari ini? Sudah, Mister. Oke, kalau sudah diisi link absen kita hari ini, kita buka pembelajaran kita ini dengan doa ya. Silakan doa dipimpin oleh Sian, pimpin doa Sian. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, ini materi kita hari ini. Nampak enggak materinya? Bilangan operasi pencampuran pada bilangan bulat. Ya, itu materi kita hari ini ya. Nah, adapun KD sama indikatornya ini sudah nampak KD sama indikatornya? Sudah nampak Nak? Silakan dibaca itu KD sama indikator kita pada hari ini. Terus ini tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita ini ada 2 untuk hari ini. Oke. Di sini peta konsep kita belajar di sini hari ini. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini atau motivasinya untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya perkalian, penjumlahan, dan pengurangan itu sangat penting ya Nak ya, karena itu merupakan fondasi dalam pembelajaran kita atau kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Mister bilang seperti itu? Kalau kalian tidak bisa perkalian, pembagian, tambah, kurang, itu otomatis di pelajaran lain yang ada hitungannya kalian akan terkendala. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian belanja nih misalnya beli 6 buah atau 6 kilo jeruk. 1 kilonya 25.000. Kalau kalian nggak bisa kali-kali atau tambah, otomatis kalian nggak tahu harga 6 kilo itu. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Masih ingat nggak materi ini? Ini ada persepsinya. Masih ingat? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Materi yang sebelumnya. Oke. Baca soal dulu. Ya, silakan dibaca soalnya. Nanti solusinya gimana? Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -2, dan tidak dijawab -1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, yang pertama-tama kita harus cari jawaban yang tidak dijawab oleh Rini. 40 dikurang dalam kurung 31 ditambah 6 sama dengan 3. Jawaban benar 31 dikali 4 sama dengan 124. Jawaban salah 6 dikali -2 sama dengan -12. Jawaban tidak dijawab 3 dikali -1 sama dengan -3. Ya. Jadi semuanya dijumlahkan. 124 ditambah -12 sama dengan 112. 112 ditambah -3 sama dengan 109. Jadi poin Rini adalah 109 poin. Oke, kelas pertama. Gambar apa itu?
Gambar jeruk, Mister. Ada gambar jeruk. Masalahnya silakan dibaca. Oke, siapa yang bisa memberikan solusi dari masalah yang ditampilkan itu? Saya, Mister. Oke, silakan, Jetro. Ayo, gimana solusinya, Jetro? Keranjang 1 dan keranjang 2 itu harganya seluruhnya 910.000. Jadi 40 ditambah 25 kg. Keranjang 1 ditambah keranjang 2 sama dengan 65 kg. 910.000 dibagi 65 sama dengan 14.000 per kilogram. Jadi ruginya itu 6 dikali 14. 14.000 sama dengan 84.000. Oke, ada jawaban lain? Ada pendapat lain? Oke, ada pendapat lain, Nak? Tidak ada, Sir. Nggak ada, sama semua. Nampak di Gambar layar? Gambar kamar mandi sama Ya. lem. Bak mandi. Kenapa dia dilem? Karena bocor. Iya, di bawahnya karena bocor ya. Makanya dia dilem supaya airnya nggak habis. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, siapa yang mau menyelesaikannya? Yang bisa menyelesaikan? Nih, Sir. permasalahannya. Siapa yang mau bisa? Saya, Sir. Oke, siapa ini? Iren. Oh, Iren. Ayo, Ren. Lanjut, Ren. Penyelesaiannya, volume air dalam bak mandi itu kan 150 liter. Terus bak tersebut bocor dengan kecepatan 2 liter per 3 menit. Banyak air yang keluar selama 3 jam berapa? Itu pertanyaannya. Jadi Ya. penyelesaiannya 3 jam dibagi 3 menit dikali 2 liter. Hasilnya 3 jam itu diubah ke menit. Jadi sama dengan 180 menit dibagi 3 menit dikali 2 liter. Hasilnya 60 kali 2 sama dengan 120 liter. Sisa air dalam bak mandi tersebut 150 dikurang 120 sama dengan 30 liter. Ada berapa yang harus kita cari info? Ada 3. Oke, yang pertama, siapa yang sudah dapat infonya? Saya, Sir. Oke, siapa ini? Saya Kirina, Sir. Oh, yuk lanjut Kirena. Gimana Kirena? Yang pertama ini Kirena, infonya, caranya. Jawabannya ialah 19 ditambah pertama-tama kita berikan negatif 12-nya dengan 4. Hasilnya negatif 48. Negatif 48. Terus dibagi. Jika negatif 48 dibagi 6. Ya, Hasilnya terus. 8. Bentar. Tadi dibagi dulu ya, bentar ya. Berarti yang 19 nggak dihafalkan ya Kirena ya. Berapa hasilnya? Negatif 48 dibagi negatif 6. 8, Sir. Terus berapa lagi hasilnya? Lalu kita tambahkan 19 dengan 8. Hasilnya 20. Oke, hasilnya 2. Oke, ayo Nova. Pertama kita menyelesaikan dulu soal perkalian dan pembagian. Berarti 63-nya tetap ya? Yes, Sir. Oke, ayo. 56 dikali 40 hasilnya 2240. 2240. Terus? 240. Iya. Terus? Dikurang hasil dari 384 dibagi 12 hasilnya 32. 32. Dikurang 32. Terus? Kita kurangkan semua hasilnya 2271. Berarti ditambah dikurangkan ya, hasil akhirnya 2271. Nah, dari yuk cari info ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang operasi campuran pada bilangan bulat? Ya, Sir. Ya, ayo Jordan. Jadi untuk menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat, pertama kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang berada dalam tanda kurung. Menyelesaikan bilangan yang ada dalam tanda kurung. Setelah itu, kita menyelesaikan perkalian atau pembagian
jika sama kuat terlebih dahulu. Setelah itu, kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan jika sama kuat. Dari sisi kiri terlebih dahulu. Oke, artinya kalau ada operasi campuran, kalau dia ada kali sama bagi, itu kan sama kuat. Kata temannya tadi, berarti boleh kita kalikan dulu atau bagikan dulu. Boleh dari sebelah kiri dulu. Nah, sama halnya kalau ada tambah sama kurang, berarti bisa kita selesaikan tambah dulu atau kurang dulu. Boleh, karena mereka sama kuat ya. Tapi kalau ada dia dalam tanda kurung, ada tambah, ada bagi, ada tanda kurung, berarti yang kita selesaikan yang di dalam tanda kurung dulu, karena yang di dalam tanda kurung dulu yang kuat ya dibanding tambah sama bagi. Nah, gimana kalau ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi? Berarti yang harus kita selesaikan dulu, ya yang kita selesaikan dulu, ya kali sama bagi yang dijawab Nova tadi. Setelah kali sama bagi kita selesaikan, baru kita tambahkan dan kita kurangkan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk LKPD? Tidak, Nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke LKPD ya. Oke, gambar apa itu? Pemasaran yang pertama. Gambar telur. Gambar telur. Oke. Siapa yang bisa bantu menyelesaikan itu? Sensor. Oke, ayo. Siapa ini? Radit, Sor. Radit. Ayo, Dit. Ara membeli telur sebanyak 12 kilo. Masing-masing setiap 1 kilo telur terdiri dari 15 butir. Ketika perjalanan pulang, telur Ara pecah sebanyak 5 butir. Jika Ara ingin membagikan telur yang tidak pecah ke tetangganya, di mana masing-masing tetangganya menerima 25 butir telur, berapa banyak tetangga yang menerima telur dari Ara? Oke, lanjut. Ketahui, telur yang dibeli Ara sama dengan 12 kilo. 1 kilo terdiri dari 15 butir. Banyak telur pecah sama dengan 5 butir. Banyak telur yang dibagikan ke setiap tetangga 25 butir. Ditanya, banyak tetangga yang menerima telur adalah penyelesaiannya pertama, telur yang dibeli Ara dikali per kilo dari telur tersebut. Jadi 12 dikali 15 sama dengan 180. Ya. Habis itu 180 itu kan total telurnya, dikurang telur yang pecah sama dengan 180 dikurang 5 sama dengan 175. Jadi 175 dibagi, banyak telur yang dibagi ke setiap tetangga. Jadi 175 dibagi 25 sama dengan 7. Oke, ada yang beda nggak jawabannya? Yang dijawab dengan Radit. Halo? Sama semuanya? Oke ya, paham semua? Kalau sudah paham semua, nah, Mister mau melihat kemampuan kalian selama pelajaran penguasaan materinya sudah sampai di mana. Jadi Mister tulis ada 2 soal, silakan kalian kerjakan di buku, nanti hasilnya kalian foto dan kirimkan ke WA Mister ya. Kiannya waktunya sudah habis. Yang sudah ngumpul udah lumayan, hampir semuanya sudah kumpul. Nanti yang belum silakan nanti kalian kumpul ya. Kita tutup dulu kuliah kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, silakan kalian rangkum semua pelajaran yang kita pelajari hari ini, mulai dari presentasi sampai LKPD. Ayo, intinya kita belajar hari ini tentang apa? Jadi kita mempelajari hari ini tentang operasi bilangan bulat. Ya, kita juga mempelajari bagaimana kita harus menyelesaikan soal yang ada dalam kurung atau perkalian dan pembagian. Dan juga tadi ada juga latihan-latihan. Oke, itu yang disebutkan apa? Berarti intinya untuk operasi hitung campuran bilang bulat ini kesimpulannya seperti ini. Intinya ya yang diungkapkan oleh teman kalian tadi. Kalau ada tanda kurung, berarti kita selesaikan yang tanda kurung dulu karena tingkatannya lebih tinggi. Terus kalau ada kali sama bagi, berarti kita selesaikan kali sama bagi karena kali sama bagi itu sama kuat, bisa diselesaikan dari yang depan dulu atau yang kiri dulu. Begitu juga tambah sebelum Mister tutup pelajaran kita hari ini,
Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi pecahan dan kita tutup dengan doa. Silakan doa dipimpin. Saya, Sir. Ya, lanjut Jordan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Mister ucapkan selamat pagi dan selamat